Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal KSM IPMTS tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah membahas prediksi untuk materi besaran dan pengukuran. Jadi di video ini akan saya lanjutkan untuk materi gerak lurus. Jadi saya mau jelasin dulu ya adik-adik sebelum kita masuk ke pembahasannya. Saya sudah melakukan analisa terhadap beberapa tahun soal KSM dari tahun 2019, 2018 dan 2022. Nah, jadi dari beberapa tahun tersebut ya, saya sudah melihat bahwasannya untuk materi gerak lurus itu termasuk materi yang cukup sering keluar. Seperti yang terlihat di di tabel ini. Untuk materi gerak lurus, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, itu adalah materi yang paling banyak keluar pada tahun 2022. Jadi kalau dijumlahkan ini sekitar ada 4 soal ya, bukan 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di 2019 ada 1 soal. Di 2018 ada 2 soal. Artinya untuk materi gerak lurus ini dia tidak pernah absen di soal KSM untuk tingkat IPA MTS. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 60 km per jam. Ini berarti nilai dari VA, karena dia disebutkan mengalami kecepatan yang tetap, berarti peristiwanya adalah GLB. Kemudian dia menempuh jarak 60 km, berarti ini adalah nilai dari SA. Apabila ada mobil B bergerak dengan waktu yang sama dengan mobil A, berarti TB sama dengan TA. Berapa selisih jarak yang ditempuh mobil B terhadap jarak tempuh mobil A? Berarti yang ditanyakan adalah nilai dari delta S-nya berapa. Di mana mobil B itu bergerak dengan kecepatan tetap juga, berarti GLB sebesar 50 km per jam. Ini nilai dari VB-nya. Oke ya, langsung aja kita hitung. Nah, untuk menghitung nilai dari delta S, kita harus mengurangkan nilai dari SA dengan SB. Untuk jarak tempuh dari mobil A, kita ketahui sebesar 60 km. Sementara jarak tempuh mobil B kita belum tahu, berarti kita hitung dulu. Di sini kita bisa gunakan persamaan dari V sama dengan S per T. Ini adalah persamaan dari GLB. Sehingga kalau SB persamaannya menjadi VB dikali dengan TB. VB-nya adalah 50 km per jam. Kemudian TB-nya, karena kita belum tahu nilai TB, kita hitung terlebih dahulu. Nah, karena di soal disebutkan bahwasanya nilai TB sama dengan nilai TA, sehingga kita bisa mencari nilai TA. Di sini kita berarti gunakan persamaan ini ya, jadinya berarti SA per VA. SA-nya berapa? SA-nya 60, VA-nya 60. Berarti hasilnya adalah 1 jam. Nah, langsung aja kita masukin 50 dikali 1 berarti 50 km. Kita masukin ke sini, 60 dikurang 50 berarti 10 km. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Bila tinggi badan kita dinyatakan dengan H, kita akan lebih sulit berjalan dalam air yang memiliki kedalaman 0,75 H ketimbang 0,5 H saat baru masuk ke dalam air. Disebabkan karena kedalaman yang lebih besar membuat A. Gaya gesek air bertambah besar sehingga mengurangi kecepatan jalan. Nah, jadi saya membahas ini sesuai dengan pengalaman pribadi dan ditambah dengan fisikanya ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kamu berada di suatu daerah yang dia mungkin ada airnya, ya maka kamu akan merasakan berjalannya itu lebih sulit, apalagi kalau misalnya kedalamannya itu lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena kan air ini ada gaya gesekannya. Nah, gaya gesekannya itu bukan antara kaki kamu ya dengan lantainya, tapi antara kamu dengan si
airnya, tapi lebih ke badan kamu gitu loh. Jadi ketika misalnya kamu berjalan ya di dalam air kolam misalnya kayak gitu atau banjir sekalipun, itu susah melangkah karena adanya gesekan yang ditimbulkan oleh airnya ke badan kamu. Sehingga statement yang A ini benar. Yang kedua, kita semakin kedinginan ya sehingga energi kita berkurang. Ini jelas salah. Kalau yang C adalah gaya apung lebih besar sehingga gaya gesek antar lantai kolam dan kaki mengecil. Nah, kalau di option B tadi kita membahas gaya gesekannya antara air dengan tubuh kita. Kalau yang ini antara lantai kolam ya dengan kaki kita. Nah, sebelumnya kita coba dulu bahas mengenai gaya apung ya. Jadi gaya apung itu dia dirumuskan dengan rho F dikali G dikali dengan VTC, di mana rho F ini adalah massa jenis dari fluida yang kita gunakan. G ini adalah percepatan gravitasi. VTC ini adalah volume benda yang tercelup. Di sini kita melihat hubungan antara FA dengan VTC yang berbanding lurus. Nah, karena berbanding lurus artinya adalah apabila FA-nya besar ya, maka VTC-nya juga besar. Atau dengan kata lain, ketika volume benda yang tercelup satu benda itu besar, maka gaya apung yang diterima oleh benda tersebut juga besar. Nah, artinya adalah ketika tinggi badan kita yang terendam itu lebih besar, maka gaya apungnya pun juga semakin besar. Sehingga statement yang C ini benar. Kemudian kita lihat yang D ketika ketiga jawaban di atas benar. Ini salah ya adik-adik. Salah berarti kita coret di ujung aja deh. Salah, yang E hanya jawaban A dan C benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai grafik di atas adalah yang pertama, benda bergerak pada arah X negatif selama interval B saja. Kita lihat, yang A ini dia bergerak pada interval positif, yang B, oke benar ya, dia bergerak pada interval negatif. Karena yang D ini positif, yang C ini konstan, berarti jawabannya yang B itu benar. Kita lanjut, yang kedua, kecepatan saat T sama dengan 7 sekon adalah 3 meter per sekon. 7 sekon itu berarti dia di sini ya adik-adik. Di sini, sekitaran di sini lah ya. Nah, berarti itu dia perjalanan dari, kalau kita anggap ini titik 1, ini 2, ini 3, berarti dia dari perjalanan 2 ke 3. Dia kan grafiknya linear ya adik-adik, karena ini kan posisi terhadap waktu. Nah, karena dia grafiknya linear, dan ini adalah grafik posisi terhadap waktu, maka pergerakan dari 2 ke 3 itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sehingga untuk menghitung nilai dari V, kita bisa menggunakan persamaan dari delta X per delta T. Atau posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Posisi akhirnya adalah min 5, posisi awalnya adalah 10, berarti min 5 dikurang 10 dibagi delta T-nya adalah 10 dikurang 5 ya. Berarti 5, tinggal dihitung aja, min 15 dibagi 5, V-nya adalah min 3 meter per sekon. Statement yang kedua salah. Kita lanjut statement yang ketiga. Percepatan T sama dengan 7 sekon adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, ini benar. Kenapa benar? Karena seperti yang udah saya bilang tadi, dari 2 ke 3 atau grafik B, ini adalah grafik GLB. Nah, karena GLB sehingga percepatannya sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah pernyataan ya, sorry, bukan pertanyaan. Pernyataan 1 dan 3 yang benar.